Pemirsa di rumah, kembali bersama saya Eri Abdul Rahim di Kabar Misteri. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang tidak kalah menariknya dari awal tadi, yaitu berkenaan jin dan fenomena indigo. Banyak sekali anggapan-anggapan di masyarakat bahwa ketika ada anak atau orang yang mereka kenalin atau orang yang mereka cintai, bisa anak, bisa abang, bisa bapak, atau bisa orang tua yang bisa melihat hal-hal yang gaib, bisa merasakan keberadaan bangsa jin, atau bahkan bisa berdialog dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat-tempat tertentu seperti di gedung kosong atau di jembatan yang angker, dan mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah kelebihan. Ini adalah sebuah ilham yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fenomena yang terjadi di masyarakat, orang menganggap bahwa kalau ada seseorang yang bisa melihat jin, bisa melihat hal-hal gaib, atau mereka yang disebutkan sebagai anak indigo yang memiliki indera mata keenam, dianggap menjadi orang-orang yang punya kelebihan tertentu, atau bahkan dianggap sebagai orang yang sakti. Lalu bagaimana Islam melihat fenomena ini? Apakah memang betul orang yang bisa melihat hal yang gaib, atau orang yang bisa berdialog dengan jin, atau orang yang bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, ini dianggap sebagai orang-orang yang punya kelebihan tersendiri atau punya kesaktian yang perlu dijunjung tinggi? Islam tidak pernah mengenal adanya manusia yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu yang gaib itu adalah ilmu Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat hal-hal yang gaib, sekalipun dari kalangan manusia, sekalipun dari kalangan jin. Mereka hakikatnya tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, atau mereka juga tidak bisa meramal kejadian yang sudah lalu, meramal kejadian yang sudah berlalu, atau meramal kejadian yang akan datang. Maka sebagai seorang mukmin, kita harus paham kondisi ini. Karena kalau kita tidak paham, maka kita akan terjebak pada sesuatu yang akan menyerempet kepada kesyirikan, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa syaitan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, bisa melihat syaitan, dan bisa berdialog dengan mereka, bisa melihat sesuatu yang gaib, bisa meramal kejadian yang lalu, dan bisa meramal kejadian yang akan datang, maka ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini merupakan salah satu fenomena keanehan, karena hakikatnya manusia seluruhnya tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Maka jangan sesekali kita terpukau atau kita merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya dalam Islam dikenal orang yang bisa melihat jin atau seseorang yang bisa melihat syaitan, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bahwa di dalam tubuhnya ada jin, sehingga kemudian jin itu bisa menjadi perantara baginya, sehingga dia bisa merasakan keberadaan jin dan bisa berdialog dengan jin, dan dia bisa melihat jin-jin di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, orang yang bisa melihat jin atau dianggap sebagai orang yang sakti, indigo, bisa melihat hal-hal yang gaib. Maka yang kedua, adanya ikatan perjanjian antara dia dengan jin. Artinya ada sebuah kesepakatan jual beli antara manusia yang bisa melihat jin dan jin yang menjadi perantara untuk melihat. Keadaan yang ketiga adalah orang ini bisa jadi terkena gangguan sihir. Artinya ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, kemudian mengirimkan sihir, dan sihir itu masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat sesuatu yang gaib, bisa melihat jin, bisa melihat syaitan,
maka persaksiannya tidak diterima dan dia dihukumi sebagai orang yang berdusta. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa sesuatu yang gaib hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Pemirsa yang ada di rumah, maka dari itu sebagai seorang mukmin, jika kita menganggap dan mengetahui, merasakan adanya fenomena-fenomena yang kita rasakan di keluarga kita, adanya keluarga-keluarga kita yang tertentu bisa melihat jin atau bisa melihat keberadaan bangsa-bangsa jin di tempat-tempat yang angker, maka kita harus mewaspadai. Bisa jadi ini merupakan tipu daya syaitan, sehingga kemudian kita terjerumus kepada hal-hal yang dekat dengan kesyirikan. Maka ada beberapa saran yang kami sampaikan untuk bagaimana membersihkan pengaruh-pengaruh gangguan jin yang membuat mata Anda terbuka hijabnya, sehingga Anda bisa melihat makhluk-makhluk yang sebetulnya Anda tidak perlu melihat mereka, yaitu dengan melakukan terapi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Karena dengan kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari, maka ayat-ayat Al-Quran ini akan membersihkan pengaruh-pengaruh gangguan dalam diri kita, sehingga insya Allah kita akan terbebas dari pengaruh-pengaruh gangguan jin yang membuka mata kita, sehingga kita bisa melihat hal-hal gaib yang ini sebetulnya pada dasarnya akan membuat hati kita menjadi gelisah, hati kita menjadi takut. Maka kita akan melihat jika ada anak kita yang bisa melihat hal-hal gaib, maka anak kita akan menjadi anak yang punya keterberangkalan mental, karena jiwanya tidak tahan, dia akan ketakutan, dia akan was-was. Dan biasanya anak-anak yang bisa melihat hal gaib, dia tidak mau bersosial dan tidak mau berkawan. Maka waspadalah, jangan sampai kita terjebak dengan permainan-permainan syaitan. Para pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, karena setelah ini saya Eri Abdul Rahim akan kembali di Kabar Misteri dengan tema yang tidak kalah menariknya, yaitu berkenaan dengan jin dan fenomena mitos-mitos berkenaan dengan kuntilanak, penghuni tempat-tempat yang terbengkalai.